Selamat siang, Ibu dosen dan teman-teman semua. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 7 untuk mempresentasikan hasil kerja kami mengenai analisis finansial dan analisis ekonomi. Perkenalkan, nama saya Windy Lona, NIM 19-100-118. Saya akan menjelaskan materi mengenai analisis finansial. Dalam analisis finansial yang diperhatikan adalah hasil untuk modal saham yang ditanam dalam proyek, yaitu hasil harus diterima oleh para petani, pengusaha, perusahaan swasta, suatu badan pemerintah, dan lain-lain. Yang berkepentingan dalam pembangunan proyek hasil finansial sering juga disebut dengan private returns. Analisa finansial penting, artinya dalam memperhitungkan insentif bagi orang-orang yang terlibat dalam menyukseskan pelaksanaan proyek. Yang juga perlu diperhatikan dalam analisa finansial adalah waktu didapatkannya returns. Dalam analisa ekonomi, yang diperhatikan adalah hasil total atau produktivitas, keuntungan dari keseluruhan sumber yang dipergunakan pada sumber untuk masyarakat tanpa melihat siapa yang menyediakan sumber dan siapa yang menerima manfaat, serta perekonomian dilihat secara keseluruhan atau makro. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perekonomian regional dan nasional lebih bersifat analisis tentang arus dana. Dana investasi bagi perusahaan bersumber dari perusahaan itu sendiri yang berupa dana penyusutan, laba yang ditahan atau dari luar yang dapat berupa kredit bank, penjualan saham, penjualan obligasi. Alat untuk mempelajari arus dana ada dua jenis, perhitungan laba rugi, dan neraca. Perkiraan yang lain, perkiraan sumber dana, penggunaan dana. Hal yang membedakan analisis finansial dan ekonomi antara lain, harga, finansial harga berdasar harga pasar. Ekonomi harga perlu disesuaikan dengan perhitungan shadow prices atau accounting prices yang menggambarkan nilai total atau nilai ekonomi yang sesungguhnya dari unsur biaya atau hasil. Pembayaran transfer, yang pertama pajak. Finansial pajak merupakan komponen biaya dan merupakan unsur yang mengurangi benefit. Ekonomi pajak tidak dikurangkan dalam perhitungan benefit karena merupakan bagian dari hasil yang diserahkan kepada pemerintah untuk kepentingan masyarakat, sehingga tidak dianggap sebagai biaya. Yang kedua, subsidi. Finansial subsidi merupakan biaya proyek sehingga akan menambah benefit proyek. Ekonomi. Subsidi pada harga pasar harus disesuaikan untuk menghilangkan efek subsidi. Jika subsidi akan menurunkan input, maka subsidi harus ditambahkan pada harga pasar barang input. Selanjutnya, bunga. Finansial bunga harus dibayarkan dalam proyek karena merupakan komponen biaya dan merupakan unsur yang mengurangi benefit. Ekonomi bunga, modal tidak dipisahkan atau dikurangkan dalam perhitungan benefit. Benefit dari proyek, direct benefit yang dapat berupa kenaikan output fisik yang dapat diketahui dari elastisitas permintaan, sehingga perlu dilihat sensitivitas analisis perubahan harga produk. Kenaikan output dapat terjadi karena kenaikan kualitas, perubahan lokasi, perubahan waktu penjualan, perubahan dalam bentuk atau reading, dan proses penurunan cost atau biaya karena keuntungan mekanisme, penurunan biaya, transportasi, penurunan atau pengawetan seperti pengawetan tanah, proyek penyimpanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Gaby. Menjelaskan tentang benefits dari proyek. Ada beberapa benefit dari proyek. Yang pertama itu kita lihat ada difference benefit. Difference benefit ini dapat berupa yang pertama kenaikan output fisik yang tidak dapat diketahui dari elastisitas permintaan, sehingga perlu dilihat sensitivitas analisis terhadap perubahan harga produk. Yang kedua, selanjutnya yang kedua itu ada kenaikan output. Kenaikan output ini terjadi karena yang pertama adanya kenaikan kualitas, yang kedua adanya perubahan lokasi, yang ketiga adanya perubahan waktu penjualan,
Dan yang terakhir itu adanya perubahan dalam bentuk rating dan propagation. Kedua, kita lihat ada indifference benefit. Indifference benefit ini merupakan benefit yang timbul di luar proyek, yaitu yang pertama kita lihat ada industri proyek atau multiplier dari proyek, yang kedua ada economy of scale, dan yang ketiga ada dinamika. Ketiga, kita lihat ada intangible benefit. Intangible benefit ini merupakan benefit yang sulit dinilai dengan uang. Itu seperti yang pertama perbaikan lingkungan hidup, yang kedua perbaikan pemandangan karena adanya taman, yang ketiga perbaikan distribusi pendapatan, dan yang keempat integrasi nasional. Yang berikut proyek pemerintah. Pinjaman untuk investasi dilunasi beserta bunganya. Cara ini timbul jika proyek dibiayai oleh pinjaman atau kredit yang mengikat. Beban sosial atau economic cost yang diperhitungkan bukanlah jumlah investasi, tetapi peluang kredit dan bunga. Social opportunity cost pelaksanaan investasi dibebankan pada waktu pembiayaan dilunasi atau initial and feasibility studies. Yang berikut preliminary design. Biayanya tidak dihitung dalam investasi karena dianggap sebagai suatu cost. Final design merupakan biaya karena sudah ada keputusan untuk melaksanakan proyek. Biaya proyek tanah yang berikut: biaya konstruksi dan pengadaan peralatan, alat impor, shadow price, bahan atau alat barang impor atau ekspor bila tidak dipakai proyek, tenaga kerja atau shadow price, modal kerja atau working capital tidak kelihatan dalam pengeluaran proyek, terikat dalam proyek, masuk dalam biaya tahun pertama dan pada akhir proyek dihitung sebagai salvage value atau biaya resuit dari capital expense yang terpakai habis selama umur proyek. Sekian hasil diskusi dari kami kelompok 7.